Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berhari libur, selamat berhari Minggu. Saya doakan semoga kita semua di hari ini selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing ya. Terima kasih kepada para teman-teman yang sudah mensupport, sudah mensubscribe, sudah mendukung channel ini, dan terus saya mohon dukungan dan supportnya agar channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang banyak, khususnya bagi trader pemula ya. Untuk materi kali ini, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita memulai suatu perdagangan, tapi fokus kepada OP sell ya. Pada video sebelumnya kita fokus pada OP buy, sekarang kita fokus pada OP sell. 3 hal yang saya gunakan, metode yang saya gunakan ketika saya menganalisa. Yang pertama adalah sebuah tren, yang kedua sebuah SNR, yang ketiga informasi daripada candle yang dilahirkan ya. Itu saya tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa candle hijau lahirnya sumbu panjang atas daripada bawah, informasinya ke atas. Candle hijau sumbu panjang candle hijau sumbu panjang atas pendek bawah, informasinya ke atas. Candle hijau sumbu panjang bawah pendek atas, informasinya ke bawah. Candle merah sumbu panjang bawah pendek atas, informasinya ke atas. Candle merah sumbu panjang atas pendek bawah, informasinya ke bawah. Candle hijau mengikuti daripada sumbu terpanjangnya, candle merah mengikuti daripada sumbu terpendeknya. Itu secara informasi. Tapi tetap ya, namanya sumbu itu kita bisa artikan bahwa itu perlawanan juga daripada buyer ataupun seller ya. Kita fokus ya, open posisi sell. Ketika kita menganalisa dan kita fokus open posisi sell, sebetulnya enaknya itu pada tren penurunan ya, pada tren penurunan. Ketika seperti ini tren kenaikan ya, kita tunggu tanda-tandanya akan adanya reversal harga ya. Tanda-tandanya akan ada reversal harga. Artinya ketika kita open posisi itu melawan tren, itu sangat berbahaya. Ketika melawan tren itu sangat berbahaya. Saya tidak menyarankan untuk open posisi di area yang berbahaya ya. Sebentar ya, bentar. Kita mulai menganalisa ya dengan tren yang sedang dalam proses kenaikan, dalam lajunya harga, derasnya arus harga kenaikan. Kita akan mencoba open posisi sell ya. Kita akan mencoba open posisi sell. Ya, candle yang dilahirkan informasinya ke bawah. Ini sebuah support, ini sebuah support, ini sebuah resisten, ini resisten ya. Dan kita lihat time frame yang lebih besar lagi. Itu bagaimana? Wow, sedang menuju kenaikan. Tapi di sini ada resisten. Di sini ada resisten, ada resisten. Dia sedang menuju kenaikan. Ya. Dia sudah lepas daripada tren turun. Tapi apakah berhasil dia menembus sebuah resisten di sini? Kita lihat saja ya. Baik lagi ke time frame 1 menitnya. Ya, candle merah itu informasinya ke atas ya. Jadi SNR itu sangat penting ya. Ketika dua candle itu sudah bertemu, itu sudah melahirkan SNR ya. Walaupun dia tidak secara global ya. Lahir candle merah, lahir candle hijau support, lahir candle merah lagi resisten. Ini resisten ya. Ini support, ini resisten ya. Paham ya? Ini support. Kemungkinan dia masih akan naik ya. Jika kita mau open posisi sell, pastikan candle yang terlahir daripada seller yaitu candle merah itu membentuk suatu kekuatan, bukan perlemahan, setidaknya dari ukuran body ya. Apalagi kalau sumbunya itu searah ya, apalagi kalau sumbunya itu
secara keseluruhan ini kayak gini, berarti searah kan, sumbu panjang atas. Tapi kalau secara ukuran bodi dia kuat membentuk sebuah resisten, ya bisa dijadikan konfirmasi, tapi kita lihat support-support yang akan menjadi tujuannya. Kalau sudah dekat, jangan. Paham ya? Apakah kita akan mendapatkan sebuah konfirmasi penurunan? Sebab di time frame 5 menitnya itu lagi mencoba membuat tren kenaikan ya, Candle merahnya informasinya ke atas, ini ke atas. Paham ya? Ya. Lahir sebuah candle merah. Informasinya ke atas. Sebab dia ada support, bukti bahwa ini rejeksi sumbu ya. Sumbu itu, sumbu bawah ini adalah rejeksi harga. Yang dia mau turun menembus support ini ternyata tidak mempunyai SIM ya untuk turun ke bawah. Dia tidak mempunyai izin untuk turun ke bawah, akhirnya di reject, suruh putar balik harga selanjutnya, dan lahirlah candle hijau menembus sekali resisten di sini ya. Tren naik, candle-candle yang dibawa harga oleh candle merah ini informasinya ke atas semua, support tidak bisa saling ditembus, resisten saling ditembus ya, membuktikan bahwa tren itu kuat. Secara apa? Secara informasi, secara dukungan supportnya tidak bisa ditembus, resistennya bisa ditembus, menandakan bahwa si perintah resisten itu lemah, kalah dengan perintah support. Seperti itu ya. Tapi ketika nanti dia naik kok ada rejeksi harga, candle seperti ini, itu ciri-ciri bahwa akan adanya reversal. Baru ciri-ciri ya, bukan sebuah konfirmasi ya. Kita tunggu aja. Oke ya, kepada para teman-teman, terima kasih ya sudah meninggalkan komentar-komentar yang positif ya, sudah menerima video-video yang saya share. Terima kasih atas dukungannya ya, membuat saya semakin semangat untuk berkarya dan membagikan sesuatu yang sudah saya kuasai sedikit ya. Terima kasih kepada Detektif Candle atas materinya. Terima kasih kepada Bang Agam Saputra ya, yang sudah ikhlas dan menjadi panutan kita semua ya, bahwa kita itu jangan pelit ilmu ya, jangan pelit ilmu. Apa salahnya kita berbagi tanpa memperhitungkan nominal uang atau bayaran ya. Artinya sesuatu itu gak harus dinilai dengan uang, apalagi sebuah ilmu ya. Tuhan itu menciptakan pikiran kita untuk berpikir itu kan juga kita gak bayar ya, kita gratis ya. Jadi ketika kita dikasih anugerah untuk menyerap ilmu, kenapa kita harus memperjualbelikan, kan seperti itu. Kasihan dong teman-teman yang lain yang tidak mempunyai dana untuk membayar materi. Kasihan teman-teman yang lain hanya cukup uangnya itu melakukan deposit, dikumpul-kumpulkan, tapi dia ingin belajar dengan cara membayar, dan ketika sudah membeli materi ternyata pun mayoritas belum pada bisa ya. Kasihan. Jadi nggak semua orang itu harus mengikuti cara kita ya, apalagi ilmu itu kan ya bisa dikatakan bisa disedekahkan lah ya. Ingat di waktu kita itu belum bisa apa-apa, belum bisa trading ya, kepada siapa kita harus bertanya, dari mana kita harus mengawalinya, kita bingung. Ketika kita sudah bisa ya, tolong menolong kepada sesama ya. Oke ya, ternyata kita analisa lagi ya. Ternyata di sini membuat resisten dan dia memang turun, tapi candle-candlenya itu hijau merah ya. Jangan, itu area perdebatan harga. Setidaknya dia akan menuju support sini dan ditembus
ataupun dia naik tapi di reject lagi dan dikonfirmasi untuk turun, baru kita open posisi sell ya. Pastikan candle-candle yang terlahir dari candle hijau itu pelemahan ya. Nih pelemahan, bukan kekuatan ya. Ini pelemahan, ini informasinya ke bawah. Dan candle-candle merah ini pun dia bukan suatu kekuatan yang cukup besar ya, sebab dia menginformasikan ke atas juga ya, menginformasikan ke atas walaupun di sini ada resisten ya. Tunggu aja. Oke, fokus saya itu sebetulnya banyak teman-teman ya yang bang buat grup sih, bang buat grup sih. Jujur ya, bukan saya tidak mau, tapi saya nggak mau ketika saya buat grup itu nanti disalahgunakan lah ya, disalahgunakan. Saya nggak mau. Kalau ada yang mau minta kita komunikasi mungkin by WhatsApp ataupun Telegram, ya silahkan tinggalkan di kolom komentar nomor, nanti saya akan DM ya. Nanti saya akan DM. Ini open posisi 1 menit ini sebetulnya bisa memanfaatkan ini 1 menit ini, tapi udah ketinggalan. Nanti kita jatuhnya di sini. Kalau 1 menit jatuhnya di ini, sedangkan di sini adalah support. Takutnya nanti dia turun terus di reject lagi ke atas. Ya, apakah candle ini itu informasinya ke bawah, candle hijaunya, dan membentuk perlemahan daripada buyer, dan nanti di sini akan lahir candle merah membentuk resisten, sumbunya panjang atas, langsung menembus support ini, sekaligus menembus support ini. Kita tunggu aja ya. Tapi yang jelas secara globalnya tren lagi arah kenaikan. Ujian untuk penurunan itu akan terjadi di sini, di sini, di sini ya. Ujian penurunan kita lihat di time frame yang lebih besar ya. Di time frame yang lebih besar. Ya. Gak jelas candlenya ini. Nih, kita harus refresh dulu. Nah, ternyata support ditembus ya, membentuk resisten, informasinya ke bawah. Oke, bagus banget. Kita tinggal cari resisten yang terbentuk. Tapi kayaknya dia turun itu tidak lama dia itu. Kalau dia turun tidak lama. Ya santai aja, kalau kita analisa itu santai, tidak usah terburu-buru, dan ketika kita open posisi nggak usah rakus-rakus lah ya. Ingat pesan 5DC itu untuk membangun psikologis kita itu bagus, itu pesannya Bang Agam itu ya. Bagi teman-teman yang ingin masuk ke grup VIP-nya kelas DC, silahkan bisa hubungin admin ataupun ownernya langsung ya, dan gratis ya, gratis. Kalau saya memang jujur saya tidak masuk ke grup VIP-nya, tapi saya punya rencana ingin masuk ke grup forex ya, tapi tidak tahu lagi lah. Kayaknya tren masih naik, supportnya tidak bisa menembus ya, supportnya tidak bisa ditembus, tapi candle hijau itu membawa informasi penurunan ya. Ini informasi penurunan, ini penurunan. Candle merah ini pun penurunan, dia ada support di sini, terbentuk resisten, dia tidak bisa menembus resisten sebelah sini ya. Nah, apakah dia akan membentuk market sideways dulu menjadi sebuah perdebatan harga ya. Nah, adanya informasi-informasi ini dimanfaatkanlah oleh candle seller ini ya. Tetapi di area support kan, di area support ini kan, ini ada support, ini ada support, ini ada support nih yang paling ketara ini, dia melawan untuk naik ya. Seperti saya bilang, support itu nggak harus dia itu global atau di area tertingginya ataupun terendahnya ya. Tapi ketika terjadi pertemuan candle ya, itu sangat oke, saya memposisi di sini ya, sangat berpengaruh untuk harga ke depannya ya. Ini percobaan ya, open posisi percobaan sell. Saya open posisi percobaan sell
Memanfaatkan apa? Memanfaatkan informasi daripada candle hijau penurunan, ya, yang supportnya ditembus oleh candle ini. Jika candle ini Morobozu ya, dia di awal itu mungkin sebuah kekuatan untuk menurunkan level harga, ya. Tapi kan di sini ada support. Seperti yang saya bilang, ketika di area support dia akan melawan ini naik lagi. Ya, tapi ini sebuah percobaan ya. Tapi secara analisa, bukan kok nebak gitu loh. Secara analisa. Analisanya dari mana? Ini resisten. Ini resisten yang tidak bisa menembus ini. Ini menembus support. Informasi daripada candle hijau itu ke bawah. Candle merah pun ini ke bawah, ya. Jadi saya memanfaatkan itu, ya. Apakah dia mampu untuk menembus ini atau dia akan lanjut ke sini di level harga terendah dia, ya. Nah, tuh kan, ketika di area support dia akan ada perlawanan, itu pasti ya. Naik turunnya harga, naik turunnya candle itu disebabkan dia membentur sebuah support dan resisten. Tuh, ya. Dia membentur sebuah support dan resisten. Makanya sangat berpengaruh dan semua candle, semua tren itu tertakluk tunduk pada support dan resisten. Ya. Ya, tidak bisa menembus nih, tidak bisa menembus. Nih, tidak bisa menembus, ya. Tapi harganya yang pernah ditawar, dia pernah menawar lebih rendah daripada harga sini. Tuh. Dia bisa menawar harga lebih rendah tuh secara ukuran sumbu ya. Tuh. Paham ya? Tapi wujudnya harga yang dilahirkan oleh seller itu pelemahan semua. Pelemahan daripada seller. Wujud rejeksi dari bawah, ya, wujud bodinya, ukurannya itu dia kecil, itu wujud bahwa seller tidak kuat, ya. Yang menyebabkan dia turun dukungan daripada apa? Daripada resisten itu. Dan candle merah ini saya tadi bilang kan, ketika candle merah itu lahir, dia Morobozu ya, yang tidak mempunyai sumbu. Ketika di awal seperti ini, dia adalah sebuah kekuatan untuk menurunkan level harga. Tapi ketika di akhir, contohnya tren naik, dia terjadi di akhir candle merah seperti ini Morobozu, dia berarti menghabiskan kekuatannya, ya. Nah, ini informasinya ke bawah nih candle merah ini nih. Nih. Itu candle pembawa arah harga ataupun candle yang menurunkan level harga. Walaupun di sini lemah, tapi dikonfirmasi oleh candle ini bahwa harga itu akan turun. Seperti itu ya cara kita analisanya. Kenapa dia naik? Ini ada support. Nih, ada support ya, di area support. Sudah semakin dekat area support dia. Berbahaya ketika kita open posisi sell. Sudah terlalu panjang dia turun dari level resistensi ini sampai ke sini, itu sudah terlalu panjang. Itu resiko. Nah, makanya dia ketika mau turun atas perintah sini sudah terlalu panjang. Oke, buat napas dulu. Ambil resisten dulu, bentuklah benteng dulu resisten. Baru dia akan turun. Dengan syarat apa? Dengan syarat support yang terbaru ini tertembus. Baiknya lagi candle merah ini informasinya penurunan. Searah jadinya, walaupun tidak searah, tapi setidaknya ukuran body itu dia mempunyai sifat kuat turun, ya. Bukan candle seperti ini. Paham ya? Nah, benar kan? Kita pokoknya fokus open posisi sell ya. Fokus open posisi sell. Nah, kan di area support nih kan? Nih, area support nih. Dia di reject lagi ke atas. Tuh, pokoknya kalau dia membentur support, membentur resisten, ada perlawanan harga, ada penolakan. Ya, yang menyebabkan lahirnya sumbu. Dan secara global harga candlenya itu baru bisa dibaca informasi. Kalau membaca sumbu saja
Kalau membaca sumbu saja itu mengartikan rejeksi harga untuk turun ke bawah. Sama juga ketika ini dibaca sumbu saja, itu rejeksi harga untuk naik ke atas. Ini dibaca, dia rejeksi harga untuk turun ke bawah. Tapi ketika sudah menjadi body dan sumbu secara global, baru bisa dibaca informasi arah harga. Ya, informasi arah harga. Jadi berbeda ya membaca pola yang sudah menjadi satu candle dengan membaca body, membaca sumbu sendiri-sendiri, itu beda ya. Ingat, beda. Nah, contohnya ini secara informasi kenaikan. Wujudnya sebuah kekuatan seller, wujud daripada apa? Body. Tapi membawa pesan kenaikan. Dan ketika kita membaca sumbu saja, sumbu ini itu kan tadinya candle itu turun ke bawah, tapi ternyata maaf ya, ini maksudnya candle merah ini ya, tadinya dia turun ke bawah, tapi di endingnya dia ada penolakan untuk naik ke atas, menghasilkan sumbu. Itu membaca sumbu ya, sebab dia di area apa? Di area support. Tuh, paham ya? Nah, ngambil napas lagi. Jadi candle hijau, sumbunya ini pun sama panjang ya, bodinya itu tidak, walaupun berupa body tapi tidak kuat. Tapi secara harga dia buyer. Ya. Lahir daripada apa? Lahir daripada ini. Sumbu itu. Ya, daripada informasi yang dibawa oleh candle merah itu. Paham ya? Nah, ini informasinya ke atas. Candle merah itu menembus supportnya lagi. Ya, hindari merah hijau merah hijau merah. Hindari candle-candle seperti ini untuk open posisi. Sangat berbahaya, apalagi 1 menitan. Nih, support ini belum bisa ditembus, harga terendahnya nih di sini nih. Belum bisa ditembus. Sabar. Ketika open posisi sell, pastikan bahwa candle sellernya itu sebuah kekuatan, bukan perlemahan. Dan lahirnya candle hijau itu sebuah perlemahan, bukan kekuatan. Kalau kekuatannya sama aja kita bunuh diri. Ya. Ini candlenya ini kokoh lahir nih, membuat support. Kita mau sell, ya pikir lagi. Ya, walaupun informasinya ke bawah, pesannya ke bawah. Ini kekuatan tapi informasinya ke atas ya, di area support ya, kita pikir dulu. Nih ya. Ciri-ciri candle rejeksi, ciri-ciri candle reversal. Ya. Apakah dia akan turun? Tapi secara support dia apakah sudah ditembus? Ternyata belum ya. Dia hanya bisa menyamai level harga, belum nyamai. Belum sampai level terendahnya. Hati-hati, kita lihat di time frame 5 menitnya. Nah, ini ya, support dia masih jauh. Kemungkinan besar dia akan turun. Ini informasinya ke bawah resisten. Ini informasinya ke atas. Ini akan candle merah ini akan dikerjakan, ini informasinya ke atas. Ya, akan dikerjakan. Kenapa dia kok kayak menjadi candle merah, sumbunya panjang bawah, Bang? Ingat di sini nih, di sini. Di sini ada sebuah support nih. Nih, support. Mana, Bang? Ini supportnya, melawan. Tuh, lihat tuh yang terjadi tuh. Bener kan? Setidaknya di sini dia akan naik 1-2 candle hijau, langsung dia turun lagi. Perintah daripada ini. Ini menyamai level ini, resisten ini. Tapi harga tertingginya nggak pernah dicapai. Analisanya seperti itu, simple. Ya, satu persatu. Nah, tuh lahir sebuah doji ya. Ini udah ada ciri-ciri reversal, lahir lagi doji. Ya, lahir lagi doji. Nah, ini resisten, lahir candle hijau, mau menembus resisten, ditolak lagi dia untuk naik. Ya, paham ya? Tuh, tolak lagi untuk naik nih, menghasilkan sumbu nih. Ya, tuh. Tapi perintah ini dikerjakan, tapi dia tidak bisa menembus resistennya. Kita tunggu aja sampai terbentuk resisten, baru kita open sell. Kalau tidak ya jangan. Ya, fokus kita open sell. Paham ya?
Maaf ya kalau penjelasan saya kurang dimengerti, kurang dipahami. Ya, tapi saya mencoba untuk sedetail mungkin ya, untuk sedetail mungkin. Nah, support ini hanya bisa menyamai ini, tapi tidak bisa menembus, tidak pernah bisa menembus. Nah, ini resisten. Dan di sini apakah tujuan dia selanjutnya? Atau di sini dia di reject, menyamai level harga ini di reject? Oke bang, bodinya itu sudah tertembus contohnya ya. Contohnya nanti bodinya ini resistennya sudah tertembus bang. Apakah dia akan naik bang? Ketika harga tertingginya tidak pernah dicapai, kemungkinan dia akan turun lagi. Penawaran dia nggak pernah dia capai lagi. Ya, ya di reject tuh. Di reject lagi. Paham ya? Nah, secara ukuran body candle hijau ini kekuatannya itu ada. Secara sumbu ini informasinya ke bawah, ini bimbang. Tapi ini hanya mengkonfirmasi daripada lahirnya support dan konfirmasi daripada doji ini untuk naik ke atas. Ya. Sebetulnya tadi saya udah pikir ini lahir candle hijau ini bisa open posisi ke atas juga. Tapi kan saya open posisi sell fokusnya. Nanti kalau saya open posisi buy namanya mencampur adukan materi. Ya. Nah, tuh sudah tertembus nih. Ya. Kita tunggu sampai ke sini. Ketika di reject, kita manfaatkan. Karena apa? Tren lagi turun. Ya. Ketika dia nyampe sini kok di reject, nggak bisa menembus ini, secara sah tren itu akan turun jauh, duet gitu. Ya. Tuh, lihat. Ya. Seperti ini kan paham semua. Tuh. Tapi secara globalnya dia lagi naik. Secara globalnya dia lagi naik, ya, paham ya. Lihat saja nih. Dia ada ujian selanjutnya yaitu ini, resistance ini ujiannya nih. Paham ya? Saya harap paham lah teman-teman ya. Kita udah dapat tadi open posisi sell percobaan satu kali ya. Tapi yang terjadi candle-candlenya itu semua candle-candle seperti ini, candle merahnya bukan kekuatan. Makanya saya tidak berani untuk open posisi sell. Ya. Ketika kita mau open posisi sell, pastikan yang terlahir daripada seller itu kekuatan secara ukuran body. Tidak ada candle-candle seperti ini. Dan candle hijaunya itu dia mempunyai sifat perlemahan. Ya. Naik lagi, ayo, naik lagi. Naik. Tuh, kita memanfaatkan 1 menit ini. Nah, ya, kita memanfaatkan 1 menit. Apakah 1 menit itu memang benar-benar dia turun atau dia naik menembus ini? Kalau menembus ini ya sudah loss ya. Ya, paham ya. Jadi itu ya poin-poin untuk open posisi sell. Pastikan candle seller yang terlahir sebuah kekuatan, bukan perlemahan. Candle hijaunya sebuah perlemahan, bukan kekuatan. Ke sliding. Tidak apa-apa ya, tapi ini resisten. Tidak apa-apa, ini percoba. Maksudnya tren juga lagi naik. Ini candlenya itu kokoh. Saya berani open posisi ini sebab dia itu resisten, informasinya ke bawah. Tapi ternyata resisten ini hanya menjadi sumbu perlawanannya saja. Ya. Apakah candle ini mampu menembus sebuah resisten ini? Dukungan untuk turun ini. Kalau ini konfirmasi turun, saya open posisi sell. Ya, tunggu. Kalau itu konfirmasi turun, saya open posisi sell. Tapi kalau rejeksi ya tidak berani. Rejeksinya daripada mana? Ini support nih, ya. Tuh rejeksi lagi. Jangan dilihat lossnya ya, jangan dilihat lossnya. Dengarkan penjelasannya. Siapapun lah master tradingnya pasti akan mengalami loss, pasti. Oke, saya akan open posisi sell. Wah, aduh ya Allah. Oke ya, sebelumnya teman-teman ya,
Nanti suatu saat saya akan tunjukkan muka saya akan kenalkan diri saya ke teman-teman. Makanya di profil itu kan bukan gambar saya, hanya mendengarkan suara ya. Mungkin penasaran, ini abang ini kok secara suara mungkin seksi ya, apa siksa, mukanya kayak mana kan, kan nggak tahu kan. Nanti suatu saat saya akan publikkan muka saya. Dan saya kepengen sih ketemu para teman-teman walaupun di luar daerah ya, kepengen saya ketemu, sharing, bukan saya mengajari, bukan saya menggurui, tapi kita belajar bareng ya, kita belajar bareng. Karena saya sangat senang ketika ada teman-teman yang satu pemikiran dengan saya, yaitu mencerdaskan teman-teman lah ya, belajar, bukan mencerdaskan kok kasar banget ya, bukan mencerdaskan, tapi satu pemikiran lah ya, sama-sama kita itu ingin menjadi seorang yang bisa dikatakan menjadi trader yang belum profesional ya, tapi mengarah ke profesional gitu ya. Oke bang, kenapa open posisi sell itu bang? Ya, kenapa saya open posisi sell? Katanya di sini tadi support bang. Support ini memang akan menjadi sebuah perlawanan, tapi tidak begitu kuat. Ya, saya lihat support globalnya dia jauh. Baru terbentuk sebuah candle hijau dan candle merah, sebuah konfirmasi penurunan. Ini resisten. Dan sumbu daripada candle hijau ini itu dilewati oleh sumbu candle merah ini, dan kayaknya body juga ya, jadi seperti ini kan meninggalkan jejak harga di sini, pasti nanti akan dilalui lagi nih, contohnya di sini ya, sama juga nantinya seperti itu ya. Jadi itu kenapa saya open posisi sell, karena itu dia mau naik ya enggak, ini ada resisten nih, dia nggak akan mungkin naik, sedangkan ini di reject. Ini 100% profit. Ini bukan tebak-tebakannya, tapi analisa. Ini resisten, dia mau naik sampai ke sini nggak bisa, ini aja di reject, nggak bisa menyamai level ini ya. Tuh lihat ya, nih saya jelaskan nih ya, harga terendah ini ditembus sudah, ini resisten. Oke, sell. Terus dia turun ke bawah kan, informasinya ke bawah, dia mencoba naik, tapi di sini ada resisten. Candle ini mau naik ya, ini aja nggak mampu nih, ini saja nggak mampu untuk sini, apalagi ini informasinya ke bawah. Secara body kekuatan, secara sumbu sudah di reject nih ya. Itu analisanya harus mateng ya, analisanya ya. Saya ulangin lagi, resisten. Candle ini secara ukuran body penurunan, kekuatan turun. Body ini melebihi harga terendah sekaligus melebihi pembukaan harga candle hijau ini. Sumbunya dia menembus juga. Saya pun posisi di sini sell kan, di sini sell. Nah, saya pun posisi di sini sell, jebret kan. Dia ini naik tapi di reject lagi, mengkonfirmasikan turun, bahwa turun ini akan berlanjut karena bodinya kokoh. Terus lahir lagi candle ini nih, saya lihat ini resisten. Ketika dia mau menembus ini aja belum dilewati nih, di area sini dia di reject ya. Sumbu ini itu menandakan rejeksi, adanya resisten. Paham ya? Makanya saya bilang di sini 100% profit, karena apa? Ini saja nggak bisa menembus ini ya, apalagi ini informasinya kekuatan turun, ini resisten, perintahnya penurunan. Paham ya? Yang saya bilang, inilah ketika kita mau open posisi sell, pastikan kita menemukan kekuatan seller, perlemahan buyer ya.
dukungan resisten, perintahnya turun, dan kita lihat lagi ini resisten ketika sudah melalui ini, ketika dia mau naik ini, dia ujian untuk kenaikan lagi, ini aja di reject ya, paham ya? Oke, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Sudah 35 menit. Terima kasih kepada para teman-teman yang sudah mensupport. Jangan lupa selalu dukung dan support, share kepada para teman-teman yang ingin belajar. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf lah ya jika ada kekurangan dalam saya penyampaian materi ya. Jika ingin lebih fokus lagi, lebih teliti lagi ya belajar di DC ya, Detective Candle. Karena ilmu yang saya pelajari pun dari Detective Candle walaupun saya tidak ikut kelasnya ya. Tapi sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak. Lanjut di next materi ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.